Iya, walaupun ada peningkatan, tapi apakah Mbak Heni setuju bahwa sudah ada sedikit perubahan paradigma bahwa karena ya setahu saya kalau seseorang mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu kan istilahnya banyak orang yang menganggap malu kalau membuka aib sendiri, malu apalagi untuk melapor kepada aparat begitu. Ada yang berubah tidak? Ada. Sejak adanya Undang-Undang PKDRT, sepertinya justru memang angka kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak. Padahal sebenarnya sebelum undang-undang itu disahkan pun sudah banyak. Hanya karena sudah ada undang-undang, maka lebih seolah-olah lebih terfasilitasi untuk melapor. Mendorong banyak orang untuk lebih percaya diri, untuk lebih berani karena punya landasan hukumnya. Tetapi tetap dalam hal ini juga belum tentu semua perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga berani melapor. Maka tadi ada angka 11.000, saya tidak yakin cuma 11.000. Saya yakin Pasti jauh lebih banyak lagi. Data yang ada di permukaan adalah puncak gunung es. Dan jangan salah itu Mbak Vivi, itu tidak semua kasus terlaporkan sebagai KDRT, karena KDRT itu kan sebenarnya delik pidana ya, kasus pidana, kasus hukum pidana. Tetapi banyak sekali mereka para korban yang mencari keadilan itu lewat jalur perdata. Jadi perceraian yang berdimensi KDRT itu luar biasa banyaknya. Dan gugat cerai yang dilakukan istri itu juga lebih banyak ketimbang yang dilakukan oleh suami. Dan rata-rata walaupun nggak ada istilah KDRT, alasan itu semua dimensinya KDRT. Lantaran rumah tangga, kemudian ada pihak ketiga, poligami tidak sehat, itu semua KDRT semua sebenarnya ujung-ujungnya. Kalau kita lihat dari rumusan KDRT kan dia tidak hanya fisik tapi juga psikis, ekonomi, seksual. Jadi sebenarnya alasan-alasan perceraian itu rata-rata berdimensi KDRT dan itu banyak sekali. Mbak Heni, ada narasumber kami yang memilih untuk bertahan selama 32 tahun dalam perkawinan yang sangat lekat dengan unsur kekerasan di dalamnya. Karena ia takut untuk hidup sendiri, tidak mandiri secara ekonomi. Bagaimana Anda menilai rasa takut ini kemudian dikaitkan dengan pasien-pasien Anda yang selama ini berkonsultasi dengan Anda? Orang yang sudah masuk dalam lingkaran kekerasan itu biasanya akan mengalami learn helplessness. Artinya dia belajar untuk merasa tidak berdaya. Artinya bagaimana ya belajar untuk merasa tidak berdaya? Dia belajar bahwa usaha apapun tidak berhasil untuk dia lakukan. Untuk membuat dirinya lebih baik itu gagal berkali-kali. Apa yang menyebabkan kegagalan itu? Karena kekerasan itu terjadi berulang dan makin lama intensitasnya makin tinggi. Awalnya verbal, bisa jadi dia juga yang mulai bertengkar awalnya begitu. Tapi lama-lama fisiknya juga ikut terlibat. Bisa juga berserta kekerasan seksual, misalnya gitu. Akan lebih celaka lagi kalau dikombinasi dengan kekerasan finansial. Jadi lengkap semuanya terjadi, misalnya begitu. Nah, dia yang tadinya bisa lakukan sesuatu, merasa bisa melakukan sesuatu pun, pada akhirnya merasa tidak bisa bergerak. Dia akhirnya belajar bahwa di dalam hidupnya saya nggak bisa bikin apa-apa, lumpuh gitu. Itu yang kemudian disebut sebagai learn helplessness. Walaupun badan masih bisa bergerak ya, tapi secara psikologis dia mengalami kelumpuhan. Oke, secara psikologis kalau seseorang mengalami kelumpuhan, intervensi yang dalam bentuk seperti apa yang mungkin masih bisa menolong begitu? Iya, pastinya perlu psikoterapi yang memang mendalam. Itu pun kalau dia merasa butuh kan? Mungkin butuh, tapi berani apa tidak? Karena ketika dia harus keluar dari lingkaran ini, dia harus berani mengakui saya korban. Saya butuh pertolongan dan pertanyaan berikut, dia masih pulang apa tidak? Kalau dia masih pulang ke rumah yang sama, kita treatment nih, ya 1 jam paling. Pulang ke rumah, berhadapan dengan orang yang sama sekian puluh jam selama 1 minggu. Nanti minggu depan treatment lagi. Tidak sembuh-sembuh pada akhirnya, hanya menyetabilkan kondisi emosi. Paling tinggi kondisinya seperti itu, stabil, tidak membaik juga tidak memburuk. Kalau tidak treatment lebih parah lagi, terpuruk dia. Nah, kasus-kasus yang dialami, yang ditangani maksud saya oleh LBH Apik juga menyangkut mengatakan bukan korban ya, tapi mitra ya. Filosofinya kenapa kita sebut mitra, karena tanpa kepercayaan yang datang dari mereka gitu ya,
itu juga kita nggak tahu kan mereka yang punya cerita. Kita hanya memberikan informasi bahwa ini loh kalau mengambil proses yang pidana seperti apa, perdata seperti apa, atau hanya mediasi atau apapun, semua kan ada konsekuensinya gitu ya. Nah itu kan mereka juga nanti pada akhirnya memilih apa yang paling nyaman, apa yang mungkin paling tepat sesuai dengan kebutuhannya. Dan biasanya memang kita juga selalu bekerja sama dengan teman-teman ya psikolog gitu untuk misalnya membantu juga dalam mengambil keputusan hukum yang paling tepat ya. Gitu. Pilihan-pilihan itu diberikan oleh ya, LBHP. Kita lebih memberikan informasi. Tapi keputusan tetap pada nah itu makanya kita bilang korban. Karena kita memposisikan mereka sebenarnya mereka juga bisa berdaya gitu. Karena kebanyakan korban itu rata-rata lebih banyak memilih perceraian loh ketimbang ke pidana gitu. Lebih banyak perceraian. Nah, kenapa demikian, Mbak Heni? Menurut Mbak Heni? Kalau bisa seseorang keluar dari lingkaran dan ada kesempatan, biasanya dia akan lebih memilih begitu. Daripada memperkarakan. Iya, begitu. daripada memperkarakan yang akan menguras energi tambahan begitu kan. Lebih baik selesai sudahlah, masing-masing sudahlah. Kalau itu akan lebih membuat orang lebih berdamai dengan diri sendiri. Apa nasihat yang Mbak Heni akan berikan? Katakanlah ada seorang ibu yang ingin keluar dari perkawinan itu karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga, tapi dia berpikir untuk menjaga keutuhan rumah tangganya demi anak-anak begitu. Ada dalam posisi yang dilematis. Nasihat apa yang Anda akan berikan? Saya akan tetap memberikan dua sisi dari keputusan yang nanti dia akan ambil. Apakah dia akan bertahan dalam pernikahannya demi anak-anak? Yes. Tapi dia tetap menerima kekerasan itu? Betul. Ataukah dia akan keluar dari lingkaran itu? Kalau kemudian dia katakan, oke, kalau gitu saya memutuskan untuk keluar. Nah, keluar ini kan juga belum tentu perceraian. Kita masih ada tempat yang namanya perpisahan. Artinya ini kembali misalnya kita harus pertimbangkan keyakinan agama, kemungkinan status berganti secara sosial dari istri menjadi janda yang juga belum tentu bisa dia terima dengan baik. Akhirnya berpisah dulu. Karena buat orang yang intensif mengalami kekerasan, yang penting dia harus mengalami pemulihan dulu secara psikologis. Ya, supaya dia bisa berpikir lebih wajar, lebih sehat. Kalau tidak, dia akan mengalami gangguan psikologis yang lebih parah dan pada akhirnya berdampak pada anak-anak yang katanya dia mau lindungi. Karena dia harus mengcover anak-anaknya yang belum tentu di-cover oleh bapaknya. Dia harus menolong diri dia sendiri sebelum bisa menolong orang lain. Begitu. Mbak Ratna, KDRT identik dengan sesuatu yang kekerasan yang bersifat fisik begitu ya. Apalagi yang masuk kategori kekerasan dalam rumah tangga yang mungkin selama ini kita tidak pahami begitu. Kalau yang bentuk-bentuk seperti pembatasan untuk bekerja, itu juga termasuk pembatasan untuk dia melakukan hubungan sosial ya, bergaul di luar itu sebenarnya juga termasuk. Karena itu kan dampaknya pasti kan ke psikis. Nah itu bisa diproses sebenarnya. Gitu ya. Berarti indikatornya begitu seseorang merasa tidak nyaman, benar tidak? Karena kan bisa saja si suami bilang loh dia senang kok. Kalau misalnya itu disepakati oleh kedua pihak kan nggak masalah. Yang jadi masalah kan ketika itu kemudian yang satu merasa dikontrol, merasa jadi depresi, itu kan akhirnya dampak terhadap kondisi psikisnya, merasa itu sebagai kekerasan. Kan kekerasan itu kan tidak mesti fisik ya, itu juga bisa termasuk KDRT gitu. Termasuk poligami lah. Tetapi kalau memang istri kan ada juga memang alirannya dia mau ini tidak menjadikan itu sebagai kekerasan ya, itu tidak otomatis menjadi kekerasan. Tapi kalau memang itu ditemukan adanya tekanan, nah itu apalagi kalau misalnya juga nggak adil dalam misalnya ekonomi, nah itu juga udah termasuk kekerasan. Gitu. Oke, baik. Mbak Heni, Mbak Ratna, terima kasih telah berbagi cerita di Sudut Pandang. Kekerasan dalam rumah tangga, cerita ini terus ada dan seolah tak berhenti mengemuka. Yang kerap jadi korban adalah perempuan dan anak-anak mereka. Mereka terluka, mereka trauma. Sebagian dari mereka berhasil bangkit dari keterpurukan. Pengalaman masa lalu membuat mereka tak lagi terpaku. Kini mereka berjuang menatap asa baru. Sudah saatnya kita semua bergandengan tangan memutus rantai kekerasan dan memulihkan mereka yang menjadi korban. Karena kekerasan apapun bentuknya tak bisa dibenarkan. Saya Vivian Ledayah ya, sampai jumpa.